Untuk Google Spreadsheet, kita bisa mulai dengan dua cara sebenarnya. Yang pertama, kita bisa menggunakan Google Drive yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita klik New, kemudian kita masuk ke Google Sheet yang ada di sini. Jadi pilihannya ada Google Doc, Google Sheet, Google Slide, Google Form, dan lain sebagainya. Kita pilih Google Sheet. Nanti akan langsung terbuka file baru ya untuk spreadsheet-nya. Nah, ini cara yang pertama. Kalau cara yang kedua, kita bisa juga dengan masuk ke dalam ini Google Apps-nya. Jadi, di sini juga ada opsi untuk sheet. Maka kalau kita klik, maka hasilnya nanti dia ada pilihan gitu ya untuk membuka file-file yang sudah ada atau buat yang baru. Kalau buat yang baru maka kita klik blank. Maka nanti hasilnya akan sama seperti yang tadi kita buka dari Google Drive gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, kita bisa pilih salah satu saja. Sekarang bagaimana kita mengubah judul? Nah, kita lihat di sini ada Untitled Spreadsheet. Nah, ini nanti kita akan ubah nih judulnya jadi apa nih? Misalnya pembukuan PAUD gitu ya. Misalnya pembukuan PAUD. Nah, di sini nanti ketika kita sudah mengubah judulnya, dia akan tersimpan otomatis. Jadi kita tidak perlu lagi klik save gitu ya untuk menyimpan nama file yang kita buat. Baru kemudian kita mulai pengerjaannya. Nah, dari pengerjaan ini mungkin ada beberapa menu yang perlu kita ketahui ya. Ada menu file, edit, view, insert, dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat di file. File ini ada berbagai macam toolbar ya. Toolbarnya di sini ada new di sini untuk membuat spreadsheet baru, kemudian open untuk membuka file yang sudah kita pernah buat sebelumnya. Import, nah untuk import ini jadi kita kalau punya Excel sebelumnya, kita bisa import ke Google Sheet atau spreadsheet ini ya. Jadi kita bisa import langsung nanti punya file yang sama dengan yang ada di Excel gitu. Kemudian make a copy berarti kita buat kopiannya ya, kita buat salinannya. Kemudian share ya. Kita lihat untuk share di sini kita akan membagikan file kita ini yang sudah kita buat. Jadi boleh klik di sini atau nanti klik yang di sini untuk share-nya. Nanti kita akan lihat. Kemudian email, ini nanti perlu terhubung dengan email. Download. Nah, kalau untuk download, jadi kalau seandainya kita sudah buat ini ya dalam bentuk spreadsheet, kemudian kita ingin mengubah kembali ke Excel gitu ya. Berarti kebalikan ya dari import tadi ya. Kalau yang ini kita download nih. Jadi kita sudah bisa mengubah spreadsheet ini menjadi Excel biasa. Jadi tidak online lagi melainkan offline. Begitu. Kemudian ada rename. Nah, rename ini berarti nanti namanya diubah. Kemudian move berarti nanti ini akan kita pindahkan di dalam Google Drive tadi ya, seperti contoh yang sebelumnya kita sudah pelajari di Google Drive dan lain sebagainya. Nah, yang menarik di sini untuk untuk spreadsheet ini ada yang namanya version history ya. Jadi version history itu kita bisa tahu nih siapa yang ngetik, siapa yang ngubah gitu ya. Kita bisa lihat di situ. Kemudian make available offline berarti kita bisa bekerja di dalam offline. Nanti kita ke online lagi dia langsung update lagi. Gitu. Kemudian untuk edit kita ada undo, redo. Ini berarti kalau misalnya kita salah gitu ya. Kemudian kita mau perbaiki lagi, kita bisa klik undo. Jadi balik lagi ke awal sebelum kita ketik yang baru. Kemudian redo ketika kita salah, kemudian kita sudah perbaiki, terus kemudian kita lihat lagi, oh, kayaknya tadi udah bener deh yang udah diperbaiki, berarti kita redo lagi. Jadi maju gitu ya. Kalau undo mundur, kalau redo itu maju. Kemudian cut, ini berarti kita mau potong.
kemudian copy, kita mau salin, dan paste, kita mau tempelkan, begitu. Kemudian ada view. Nah, view di sini biasanya yang lebih sering dipakai pada saat spreadsheet itu freeze ya. Freeze-nya itu mau di stop sampai di mana itu bisa. Kemudian insert ini juga paling kita masukkan ini ya, cell, row, dan lain sebagainya. Tapi ada cara lain sih sebenarnya, tidak perlu ke insert gini ya, nanti kita bisa lihat. Kemudian macam-macam ya, di sini ada functionnya juga, jadi kita bisa masukkan rumus ke dalam apa namanya, ke dalam data yang kita masukkan. Ini kemudian ke format. Ke format kita akan mengubah ini ya, misalnya nomornya gitu ya, mau ada currency-nya atau enggak gitu kan. Kemudian teksnya itu mau dibuat bold, italic, underline gitu ya. Bold itu berarti tebal, italic itu berarti dia miring, dicetak miring, underline itu garis bawah ya. Strike through kadang kita tidak pakai ya, jarang kita pakai ini. Kemudian alignment ini bisa kita lihat apakah mau rata kiri, tengah, atau rata kanan. Kemudian posisinya juga apakah di dalam satu kotak itu dia mau di bagian atas, di bagian tengah, atau di bagian bawah. Kemudian ada juga wrapping ya. Jadi nanti teksnya yang kita pakai itu bisa apa namanya ya, bisa panjang ke samping atau ke bawah gitu, sesuai dengan besar kotaknya. Begitu. Itu yang paling sering dipakai. Kemudian data, untuk data juga paling lebih sering function ya, jadi rumus-rumus yang akan kita pakai. Kemudian tool, kita tidak sering juga pakai ini tool ya. Nah, kemudian toolbar yang tadi kita sebutkan yang ada di file, edit, dan lain sebagainya, itu juga sebenarnya sudah tersedia di sini ya, di bagian bawah menu. Ini sudah ada toolbar-toolbarnya, jadi tidak perlu lagi ribet. Ini ada di mana ya, ada di file atau di edit ya, nggak usah. Di sini sudah kita bisa lihat secara langsung. Contoh misalnya kayak undo gitu ya. Kalau undo ini kan sudah ada nih di sini, bisa kita pakai. Misalnya kita mau buka nih keuangan PAUD gitu ya. Nah, aduh salah nih gitu kan, aku pengen undo aja deh. Nah, begitu diadu hilang lagi gitu. Kemudian dipikir lagi kayaknya bener deh tadi keuangan PAUD gitu ya. Berarti kita ke redo aja. Oh, balik lagi gitu. Nah, kemudian fontsnya di sini bisa lihat di sini ya, ada Arial, Times New Roman, dan lain sebagainya. Kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kita ya. Misalnya kita pakai yang Arial misalnya. Oke, kemudian ukurannya 12. Sudah, kalau begitu sekarang kita ke mana lagi? Mau ditebalkan. Oke, kita tebalkan saja. Nah, langsung tebal. Kemudian kalau mau dimiringkan, silakan jadi miring. Biasanya kalau judul itu tebal saja ya. Nah, setelah itu kita mau lihat ini di posisinya gitu. Kalau misalnya nih diperbesar nih, kita bisa perbesar. Ini kan posisinya di bawah ya, di bawah ini ya. Nah, kita bisa pindah nih, misalnya ke tengah. Nah, dia pindah ke tengah. Oke, iya. Sekarang kita akan mengenalkan yang namanya baris dan kolom. Kalau yang A, B, C, D ini adalah kolom, kemudian yang 1, 2, 3 ke bawah ini adalah baris. Jadi kalau kita punya apa namanya, kita punya data, misalnya sini keuangan PAUD gitu tulisannya, kita ingin perbesar gitu ya, kita ingin perbesar. Nah, ini bisa kita geser, kolomnya kita geser, atau misalnya PAUD-nya bisa ke sini. Nah, kita cocokkan, ini baru pas sih misalkan. Kemudian saya maunya ini ada di tengah gitu ya, berarti ini kita pindahkan di alignment-nya jadi di tengah. Nah, seperti itu. Jadi sudah. Kemudian
kita mau bikin tabel ya. Oke, kalau sudah, kita akan buat tabelnya. Berapa butuhnya nih? Misalnya biasanya di sini ada nomor gitu ya. Kemudian ada juga uraian. Oke, kemudian ada pemasukan dan pengeluaran gitu ya, misal. Kemudian di terakhir di sini ada saldo. Nah, kemudian di sini kita mau bikin garis-garisnya nih, ini kan masih ini ya, tidak terlihat garisnya. Kita klik dari sini, klik, tahan, geser. Oke, setelah itu kita buat bordernya. Nah, dapat satu buah tabel ya. Kemudian kita lihat di sini kan ini berantakan ya, ini sebelah kiri semua, padahal ini yang ini kosong gitu kan. Ini bisa juga kita klik saja nih dari nomor 5. Kemudian kita kita setting alignmentnya di tengah semuanya. Kemudian bold semuanya. Nah, seperti itu. Kemudian vertical align-nya kita bikin di tengah biar rapih. Jadi ketika kita geser mau diperbesar barisnya, maka dia tetap ada di tengah. Begitu. Kemudian kalau misalnya ke samping kanan itu ya, ini kan kelihatannya berantakan gitu ya. Saya mau susun ini sama semua nih ukurannya. Kita klik di baris ini ya, di kolom B, C, D, E. Nah ini kita klik kanan. Klik kanan, kemudian kita resize kolom. Nah, mau berapa nih? Misalnya kita ganti jadi 200 misalkan. Oke, jadinya seperti ini. Ya, kemudian untuk yang nomor, aduh nomor nih kayaknya kebesaran. Kebesaran berarti nomornya saja kita klik di kolom B, kemudian kita klik kanan, kemudian resize lagi, ukurannya misalnya jadi 50. Nah, kalau sudah kita jadikan ini sebuah tabel, kita ingin misalnya menambahkan sheet gitu ya. Menambahkan sheet, ini ada sheet 1 di sini terlihat bahwa kita ingin ini kita rename dulu deh. Ya, sebelum kita tambahkan kita rename dulu, ini misalnya keuangan. Keuangan kita klik, udah berubah ya jadinya jadi keuangan. Sekarang kita mau menambahkan lagi, jadi ada satu halaman lagi selain keuangan. Misal kita klik di sini plusnya, kemudian sheet 2. Nah, ini kita rename lagi nih, misalnya nama guru. Kita lakukan hal yang sama gitu ya. Kalau misalnya kita mau pakai cara kayak gini juga, ya udah kita tinggal copy aja di blok semuanya. Kemudian copy di sini, klik kanan. Ini ada titik-titik, berarti ini adalah yang kita pilih untuk kita copy ke sheet yang kedua. Kita mau pilih misalnya di sini, kemudian klik kanan, paste. Nah, dapat ini. Kemudian kita ganti deh di sini keuangannya jadi daftar nama guru. Selesai. Nah, kemudian yang ini misalnya apa? Kita mau ganti nomor, kemudian nama guru. Kemudian di sini apa? Alamat. Gaji. Ya, kemudian di sini apa? Misalnya keterangan. Selesai. Itu cara membuat tabel sheet ya. Kemudian bagaimana kita berbagi. Sekarang apa yang sudah kita buat, ini sebenarnya tidak perlu kita save lagi ya. Jadi ini semua yang kita tuliskan itu tersave otomatis atau tersimpan otomatis. Nah, kita lihat di sini untuk share bagaimana. Ya, jadi tadi bisa dari file sini ya, share, atau kita klik di sini share. Oke, kita pilih siapa nih yang mau kita bagikan gitu. Biasanya kalau aman ya, untuk amannya kita pakainya restricted. Jadi hanya orang-orang tertentu saja nih di dalam PAUD kita yang bisa mengakses. Dengan seperti itu maka kita tambahkan siapa nih emailnya, satu misalnya siapa Vidya gitu ya.
Kemudian jangan lupa copy link. Oke, copy link nanti kok linknya ini yang nanti akan dibagikan kepada orang-orang yang akan kita ajak untuk berkolaborasi. Kemudian dia harus bisa mengedit supaya dia bisa sama-sama mengedit bersama. Jadi ini memang kelebihan dari Google Spreadsheet ya, kita bisa mengedit bersama. Jadi kita bisa pilih editor. Atau kalau misalnya nggak mau, ya udah pokoknya kamu cuma viewer aja, silakan. Seperti itu, kemudian kita send.